Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Fattah ya Alim, wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Fali rabbi kullu hamdin jalla an yahsurahu al-'ad idh habana biwujudil Mustafa al-Hadi Muhammad. Segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak terhitung dan tak terbatas nilainya, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengirimkan kepada kita sosok insan yang mulia dan sempurna, namanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibbail kiram yang saya cintai dan yang saya muliakan, para alim, para ulama, para habaib, para asatid, para tokoh masyarakat, aparat pemerintah, wabil khusus khadimul majlis al-husna Ad-da'i ilallah Al-Habib Mahdi bin Yahya, wal Habib yang hadir bersama kita Al-Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Aidarus, beserta seluruh para habaib lainnya, para syaraif, banatu syaraif yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah hadir juga di tengah kita guru kita Al-Haj Al-Ustadz Durhuddin wal Ustadz Samman, beserta seluruh para ustadz lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau semuanya. Alhamdulillah, yang saya cintai dan yang saya muliakan, jamaah yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda dan pemudi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita angkat tangan kita, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majlis ini dosa-dosa kita diampunkan sama Allah, segala hajat kita digabul sama Allah. Yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya, yang punya harapan Allah qabul harapannya, berkah di dalam mengibarkan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf kalau dalam bahasa kurang fix karena kondisi masih kurang enak. Doakan mudah-mudahan barakah hadir majlis, Allah angkat penyakitnya. Alhamdulillah, kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Tadi telah kita lantunkan aqidatul awam, salawat maulid lainnya, yang dimana disebutkan orang yang bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, kelak mereka akan dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang terucap daripada kalamnya Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibul maulid Simtud Durar. Beliau pengarang daripada maulid tersebut mengungkapkan daripada momen pembacaan maulid Nabi Muhammad, momen orang-orang yang lidahnya basah dengan memuji Nabi Muhammad. Apa yang tertera di dalam uraian hikmah beliau yang katakan, beliau bilang di dalam syairnya yang sering kita baca di dalam qasidahnya, masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada tempat yang paling agung, yang paling mulia, tidak ada tempat yang paling ampuh untuk mengangkat bala, mengangkat musibah, kesulitan, bencana apapun, dan yang paling bisa merontokkan segala dosa selain daripada perkumpulan maulid Nabi Muhammad. Terus momen daripada maulid apa? Momen daripada maulid Nabi, zawagat taubatika yal 'as idza batatu.
Zawagat taubatik ya al-'as idza batatub. Nih waktu bertaubatnya kita para pendosa kalau kita pengen bertaubat kepada Allah. Zawagat taubatik ya syarid idza bata'ub. Dan inilah waktu momen yang paling tepat untuk kita kembali kepada Allah. Wahai orang-orang yang kabur. Tahu selama ini kita kabur dari siapa? Tahu selama ini pian kabur dari siapa? Kita kabur dari Allah, kabur dari Rasul, kabur dari majelis, kabur dari tempat yang dimuliakan oleh Allah. Nah ini zawagat aubatik ya syarid idza bata'u. Momen yang paling tepat kalau pengen kembali kepada Allah, waktunya saat ini, bukan nanti. Insya Allah tempat perkumpulan yang dibacakan maulid Nabi Muhammad za jama' la syak tughfar bih jami'ud dhunub. Tempat perkumpulan yang di situ dibacakan maulidnya Nabi Muhammad, disebutkan tentang sirah Nabi Muhammad, enggak diragukan lagi dosa-dosa kita diampunkan sama Allah. Amin ya rabbal. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Kita menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Kita menjadi agung karena telah mengagungkan baginda Nabi Muhammad. Menjadi mulia, menjadi terhormat, menjadi terpuji karena kita telah memuji Nabi Muhammad. Sebagaimana Al-Imam Al-Busiri, beliau menyebutkan di dalam syairnya, ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi Muhammad dengan syairku. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tetapi syairku menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Syairku menjadi agung karena telah mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita baca solawat nih, kita baca maulid, kita baca qasidah, bukan Nabi yang bertambah mulia, tidak, tetapi kita yang sebaliknya menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Kenapa? Kemuliaan Nabi sangat besar. Keagungan baginda Nabi besar Muhammad sangat-sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kata, andai kata lautan jadi tinta, catat. Lautan jadi tinta, pohon jadi pena, maka lautan yang menjadi tinta, pohon-pohon yang menjadi pena enggak bakal sanggup dan enggak bakal bisa untuk mengukir kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kemuliaan Nabi sangat besar. Keagungan baginda Nabi besar Muhammad sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kitalah yang butuh untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Jangan kita berhayal. Oh kalau saya baca solawat, oh kalau saya baca maulid, saya baca qasidah, saya melantunkan syair untuk Nabi, berarti Nabi Muhammad butuh terhadap solawat saya. Tidak. Nabi Muhammad tidak perlu dan tidak butuh kamu mengagungkannya. Tetapi kamulah yang butuh untuk mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad. Kalau saja solawat yang kita baca, maulid yang kita lantunkan kepada Nabi itu bisa nambah kemuliaan Nabi. Kalau saja seandainya bisa solawat yang kita haturkan kepada Rasul dapat menambahkan kemuliaan Nabi, berarti Nabi Muhammad butuh terhadap solawat kita. Tetapi apa? Nabi Muhammad tidak perlu, tetapi kitalah yang butuh untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kitalah yang perlu untuk memuji Nabi Muhammad. Dan kita kalau tidak baca solawat, kita nggak baca maulid, kita nggak baca qasidah, tidak sedikit pun bisa mengurangi kemuliaan Nabi. Betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih mau lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Jam berapa ini? Oh, masih sore ini. Kalau di Pontianak jam segini bencong siap-siap mau keluar. Berarti kalau ada yang keluar duluan namanya siapa? Namanya siapa? Napianah yang Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karenanya bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Tidaklah disebutkan bahwasanya tidak ada lidah, nggak ada lisan. Yang paling mulia di muka bumi ini tidak ada lisan, tidak ada lidah yang lebih agung dan sempurna di muka bumi ini melainkan lidah yang basah dengan memuji Nabi Muhammad.
melainkan lidah yang tidak kering, melainkan basah memuji kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak lidah yang ketika di dunia basah dengan memuji Nabi, lidah itu juga yang akan basah dengan telaga Al-Kautsarnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong kamu yang baca salawatnya. Langsung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu keistimewaan salawat, bagaimana kemuliaan salawat, bagaimana keagungan salawat. Bahkan ada satu kisah menarik di zamannya Al-Imam Al-Jazuli. Ini diceritakan bahwasanya beliau kalau tidak salah saat itu kondisinya lagi safar, lagi perjalanan menuju satu kampung, namun beliau hendak sholat. Nah, sidinnya hendak sholat, jadi beliau ini jauh daripada perkampungan, mau cari air wudhu. Akhirnya nggak ketemu, maju sedikit ke depan ketemu sama sumur. Dengarkan, sumur ini airnya ada tetapi tidak penuh. Nah, jadi airnya tuh masih di tengah. Beliau heran, mau wudhu nggak ada canting, nggak ada apa bahasa, nggak ada gayung, nggak ada gayung untuk mengambil banyunya itu, nggak ada gayung untuk mengambil air tersebut. Heran beliau, mau wudhu nggak bisa karena airnya jauh. Akhirnya ada anak-anak kecil, satu wanita umur beberapa tahun masih kecil lewat di perjalanan beliau. Beliau bilang, wahai bapak-bapak, kamu lagi ngapain? Ini jar anak kecilnya nih. Nah, kata Imam Jazuli, saya mau wudhu tapi saya mau ngambil air di sumurnya ini nggak ada timbak, nggak ada gayungnya, nggak ada centongnya. Jadi bingung. Si anak kecil tersebut jawab, saya biasa orang kampung sini kalau ngambil air nggak perlu pakai timbak, nggak perlu pakai canting, nggak perlu pakai gayung. Nah, terus gimana? Akhirnya ini anak kecil maju ke bibir sumur tersebut, dia ludahkan itu sumur, dia tiup dengan sholawat. Akhirnya itu air keluar sampai meluap dipakai. Nah, inilah airnya. Imam Jazuli kaget, heran beliau. Heran beliau. Kenapa beliau heran? Ini anak kecil punya keramat apa katanya? Kau anak siapa? Di mana kau tinggal? Kok bisa air yang di tengah tersebut bisa meluap ke atas gara-gara kau tiupkan, gara-gara kau ludahkan? Akhirnya si anak kecil tersebut menjawab, saya ya biasa aja, saya anak orang kampung sini, bapak saya orang sini. Terus kata Imam Jazuli, tidak mungkin kau mendapatkan suatu kemuliaan tersebut bisa meluapkan air sehingga keluar, sehingga bisa kami pakai buat wudu. Apa rahasiamu? Apa yang ada di dalam isi hatimu? Maka si anak kecil tersebut menjawab, bapak saya, guru kampung saya itu ngajarin saya ini untuk baca salawat, mengistiqomahkan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya apa? Terus berapa kali dalam satu hari kamu bersolawat kepada Nabi? Si anak kecil tersebut menjawab, Pak, 15.000 kali saya bersolawat kepada Nabi Muhammad dalam satu hari saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, pantesan kata Imam Jazuli, airnya sampai meluap. Ludahnya yang kau tuangkan itu barakah daripada solawat yang kau haturkan kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah diantara daripada kisah-kisah orang yang bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Bahkan juga diceritakan di zamannya Imamul Hasan al-Basri, ja'at imra'atun ilal Imamul Hasan al-Basri faqalat, ya Imam, inna li ibnatun syabah faqad matat ya Imam. Wahai Imam, datang seorang wanita kepada Imam Hasan al-Basri. Si wanita tersebut, ibu-ibu tersebut berkata, ya Imam, saya ini datang ke sini mengadukan. Saya punya anak, tetapi anak saya telah meninggal. Anak saya telah mati. Terus datangnya saya ke sini, saya minta ajarkan kamu untuk mengajarkan kepada saya supaya saya bisa memimpikan anak saya yang meninggal di dalam kuburnya. Maka fa'allamahal Imamul Hasan al-Basri. Si ibu tersebut diajarkan sama Imam Hasan al-Basri satu cara bagaimana seseorang ibu tersebut dapat memimpikan anaknya yang telah meninggal dunia di dalam tidurnya. Maka fara'atha, ini ibu melihat anaknya di dalam keadaan disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Rijluha marbutoh, kaki
kakinya diikat, lehernya diikat, kaki dan lehernya diikat, dibelenggu, ditarik-tarik, diseret-seret, malaikat berada di dalam api neraka. Maka fa akhbaratul Imamul Hasan Al-Basri, si wanita tersebut, si ibu tersebut menyadu kepada Imam Hasan Al-Basri tentang cerita anaknya itu dalam keadaan disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka faghtamma, Imam Hasan ini langsung pingsan. Imam Hasan ini orang yang takut sekali sama Allah. Dengar berita kayak gini langsung pingsan. Enggak kuat dengar cerita seorang ibu anaknya dalam keadaan disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Namun beberapa hari kemudian, beberapa pekan kemudian, Al-Imam Hasan Al-Basri ra'aha fil manam. Beliau melihat sosok wanita di dalam mimpinya. Disebutkan wanita itu cantik, wa ala ra'siha taj, dan di atas kepala wanita tersebut terdapat mahkota kejayaan yang terbuat dari permata yang mahal. Maka bertanya-tanya Imam Hasan Al-Basri kepada wanita tersebut, "Man anti? Siapa dirimu wahai wanita? Kok engkau berada di tempat yang mulia ini? Kok engkau berada di tempat yang agung ini di dalam surga?" Maka si wanita tersebut menjawab, "Ana ibnatun imra'atin allati atatska." Aku adalah seorang anak dari seorang emak yang pernah datang kepada engkau wahai imam. Aku adalah seorang putri, seorang wanita dari seorang ibu yang pernah datang kepada engkau wahai imam. Maka Imamul Hasan Al-Basri kaget. Beliau heran. Beliau bertanya-tanya kepada wanita tersebut, "Man anti? Siapa dirimu wahai wanita?" Si wanita menjawab, "Aku putri dari seorang ibu yang pernah datang kepada engkau." Imam Hasan Al-Basri langsung kaget, tambah kaget. Beliau bilang, "Bukankah kemarin ibumu bercerita kepadaku? Ibumu bercerita kepadaku bahwasanya engkau dalam keadaan disiksa sama Allah di dalam neraka." Maka menjawab si wanita tersebut apa? "Marra bina rajulun." Lewat kepada kami seorang lelaki, yusalli ala Nabi Muhammad. Dia bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fil maqbara 550 insanan. Di saat itu kami dikuburkan di perkuburan umum. Terdapat 550 manusia yang telah terkubur, yang telah tertanam di perkuburan tersebut. Famarra bina rajulun. Maka kemudian lewat seorang lelaki kepada kami. Ketika lewat lelaki tersebut, yusalli ala Nabi Muhammad. Dia bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Fanudia. Kemudian terdengar satu seruan, "Irfa'u anhumul azab bi barakati hadzal rajul alladhi yusalli 'ala Nabi Muhammad." Terdengar satu seruan dari Allah, "Angkat siksa kubur dari 550 manusia ini dengan barakah satu orang lelaki yang lewat dalam keadaan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad." Allahumma shalli 'ala Nabi Muhammad. Syuf hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Satu orang cuman lewat, numpang lewat, lagi lewat. Ketika lewatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad, tahu 550 manusia siksa kuburnya diangkat sama Allah. Mudah-mudahan kita minta sama Allah, mudah-mudahan malam ini kita baca solawat, malam ini kita baca maulid, mudah-mudahan dengan solawat yang kita baca menjadi sebab ibu dan bapak kita tidak disiksa sama Allah. Mudah-mudahan solawat yang kita baca ibu dan bapak kita tidak diazab sama Allah. Ibu bapak kita bangga melihat kita di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan semuanya perataan kita dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya jangan pernah luput, jangan pernah keringkan lidahmu melainkan basah dengan memuji Nabi Muhammad. Selalu senantiasa lazimkan lidahmu supaya tidak kering melainkan basah dengan memuji Nabi Muhammad. Tanamkan di dalam hatimu. Jangan kira kita datang sini nih cuman bawa diri doang. Enggak. Kita datang bawa diri. Memang pulang kita bawa Nabi Muhammad ke rumah kita. Amin. Mau enggak bawa Nabi ke rumahnya? Mau tidak? Mau tidak? Apa syaratnya? Pulang dari sini tadi. Zawagat aubatik ya syarid idza bata'ub. Nah, kalau kita pengen kembali kepada Allah, waktunya saat ini. Pulang bawa Nabi Muhammad ke rumah kita.
Pulang bawa Al-Quran ke rumah kita. Pulang bawa hati yang suci, hati yang bersih, tidak kotor dari penyakit manapun dan apapun. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sudah jam berapa ini? Lanjut Beb. Pian nih lanjut aja. Lu nih hendak babi nih Beb. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini masyarakat sini mau lanjut atau jangan? Kurang kompak, lanjut jangan. Jawab yang keras, lanjut jangan. Masih mau bersolawat, masih mau baca maulid, maulidnya udah kelar. Masih mau baca solawat? Ayo biar kita semangat, kita solawatan dulu. Semuanya angkat suaranya, jangan ada yang gak keluarin suara. Nah kalau yang gak ngeluarin suara, mudah-mudahan apa Beb? Kemarin beberapa minggu yang lalu saya habis ceramah di Bandung. Saya ajak baca solawat, terus dia nggak ada ngucapin solawat. Akhirnya pulang HP hilang 5. Nah berarti nggak ada yang baca solawat. Hati-hati yang punya HP. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo semuanya, Maulaya sholli sallallahu alaihi. Ayo ashabud dufuf. Ril khalqi kullihim maula salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maula ya salli wa sallim daiman abada ala
Sekarang saya mau dengar Pak Hadro backing vokal, jangan ikut biar masyarakat yang jadi backing vokal. Setuju? Ayo semuanya angkat suaranya, keluarin. Ingat, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling pelit, paling medit. Nah, kalau bahasa kampung saya Pontianak, yang paling kedekut nak mampus. Nah, yang paling pelit itu siapa? Alladzi dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Yang disebutkan namaku di hadapannya dia enggak mau baca selawat. Nah, ini orang paling meditnya orang. Mudah-mudahan kita enggak dijadikan orang yang pelit. Amin. Ayo semuanya, manusia idolaku. Manusia panutanku. Sallallahu alaihi. Ayo berataan semuanya. Maula limda iman. Manusia idolaku. Manusia idolaku. Sallallahu alaihi maula. Yang kompak, yang keras, lebih keras. Bika khairil khalqi kul. Angkat tangan semuanya. Ku harap syafaatmu. Ku harap kumpul denganmu ya Rasulullah Maula. Inna qarabatun wa dhurriyatun ji'naka lisyauqi wal hubbi ya Rasulullah. Lihimi Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Nabi Muhammad. Kalau baca sholawat itu hati tentram, betul? Betul? Adem enggak? Kenapa? Yang dibaca Nabi Muhammad. Apapun yang sangkut pautan dengan Rasul bakal ngefek kepada dia. Nih Habib Mahdi, Ustadz Ruhuddin beserta Ustadz lainnya nih, ente cinta sama beliau satu. Di dalamnya ada darah Nabi Muhammad, ngefek dari Nabi itu lari ke beliau. Gurus kumpul yang namanya telah tersebar di berbagai penjuru dunia, namun beliau sudah wafat belasan tahun yang lalu, tetap beliau hidup di hati pecintanya. Betul? Kenapa? Karena di dalamnya ada Nabi Muhammad. Apapun yang bersangkutan dengan Nabi Muhammad bakal menjadi mulia. Ngefek sesuatu yang ada kaitannya dengan Rasul bakal ngefek ke dalam dirinya. Apapun itu, siapapun dia, apapun pangkat jabatannya, tahtanya, kalau di dalam hatinya ada Nabi Muhammad, semuanya bakal ngefek ke dalam hatinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir mulu ini. Beb, lanjut Beb. Lanjut. Si Dini lemah benar. Hendak Beb ini lagi kah? Habis pian disariki Beb. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya jangan luput nih, kalian punya titipan. Saya sekarang mau bertanya. Andai kata ada rambut Nabi di kota negara, kira-kira pian hendak kada mencium? Hendak kada? Nyaringi bujur kada? Bujur kada bujur. Allahumma sholli ala Muhammad. Andai kata ada rambut Nabi ditaruh di kota negara, kira-kira semuanya yang ada di sini pengen menciumnya enggak? Pengen dapat barokahnya tidak? Nah, sekarang saya mau kasih tahu sama kamu, kalau itu lama, karena jarang-jarang mungkin ada habaib yang membawa
Saya kasih tahu, tongkat Nabi itu jarang dipakai, jarang disebarkan dimanapun. Paling adanya di dalam museum. Sekarang ada warisan Nabi yang Nabi titipkan kepada kalian. Nggak usah jauh-jauh nih, habaib ada di hadapan kalian. Ini para pewaris dari ilmunya Nabi, dari darahnya Nabi, lengkap. Nih pewaris yang setia, yang selalu menyambung lidahnya Nabi Muhammad. Pegang baik-baik. Nabi itu nggak mewarisi harta, betul. Nggak mewarisi pangkat, jabatan, tahta, kursi, kekuasaan, bukan. Yang diwariskan oleh Nabi Muhammad. Nih hadirnya kalian di sini, ini warisan Nabi Muhammad. Maka Nabi nitip nih warisan, jaga baik-baik. Jaga baik-baik warisan ini, lazimkan. Makanya Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan di dalam syairnya, i'rifil haq li ahli al-haqqi wasluk ma'ahum fi tariqit tuqa haitsu saru warahum fasa'adah manuta kullaha bightifahum bakht man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum aw ta'allaq bihim daim walazam finahum finnahum gum ma had fil bariyah kamahum. Mungkin yang di awal saya lupa, sepertinya seperti itu, mudah-mudahan enggak salah, amin. Nah, Imam Ali mengatakan kita ini diajarkan untuk dekatlah kalian bersama mereka, orang-orang yang dekat dengan Nabi besar Muhammad. Lazimkan terus majelis mereka. Jangan pernah menjauh dari mereka, karena mereka adalah kaum yang mulia sepanjang zaman. Kalau kalian pengen tahu siapa kaum yang mulia sepanjang zaman, nah ini para ulama, para habaib, orang-orang soleh, mereka adalah kaum yang mulia sepanjang zaman. Sebab kenapa? Abu Madian beliau mengatakan, ma lazzatul 'aish illa suhbatal fuqara humus salatin wal ahbab wal umara. Abu Madian beliau berkata, tidak ada kelezatan yang paling nikmat di muka bumi ini selain berteman dengan mereka orang-orang soleh, selain bergaul dengan mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para habaib. Kenapa? Humus salatin. Mereka itulah raja-raja yang sejati. Raja yang sejati itu bukan presiden, bukan gubernur, bukan bupati. Ini lama-lama lari ke politik lagi nih. Lama-lama ditangkap lagi nih. Beneran, raja yang sejati bukan presiden. Presiden paling lama jadi presiden berapa tahun sih? 10 tahun dong, betul. Saya tanya, presiden kalau dikubur masih jadi presiden apa enggak? Jawab yang keras. Jawab yang keras. Gubernur kalau dikubur masih jadi gubernur apa enggak? Nyaringi. Ulama biarpun mati tetap Nah, mereka adalah raja-raja yang sejati. Kenapa? Karena mereka dekat di atas semua para raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangannya, kasih semangat dulu, takbir. 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 Sallu ala nabi. Oleh karenanya pesan saya kepada masyarakat negara, di khususnya daerah Banjarbaru, lazimkan terus majelis ini. Inilah warisan Nabi Muhammad yang jelas. Jangan cuman ada fulan bin fulan datang, oh baru ramai. Giliran Habibnya sendiri, nas 15 orang, 20 orang. Ini namanya cinta anget-anget tai ayam. Betul. Betul. Ada nggak yang seperti itu? Ada apa enggak? Banyak atau tidak? Kurang ajar. Oleh karenanya lazimkan terus majelis mereka. Insya Allah sebagaimana kalian berkumpul di sini, kelak kalian dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, 5 menit lagi. Terakhir mulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Insya Allah. Yang terakhir, jangan lihat ke sana nih, habaibnya di sini. Ini hendak melihat binian kah? Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terakhir pesan saya tadi, lazimkan terus majelis. Apapun itu. Majelis butuh bantuin. Punya hajat majelisnya, pengen bangun ini, bantuin. Kelak kamu bakal dibantu sama Nabi Muhammad. Ini Habib Mahdi lagi bangun majelis di sini. Barangkali ada donatur di sini yang mau bantu, fadhol. Jangan takut-takut, dibalas kamu sama Nabi Muhammad.
Ada satu kisah yang menarik. Ini boleh. Nah, kalau nggak percaya nanti kirim saja ke Pontianak. Ada satu Habib, kalau tidak salah namanya Al Habib Hussein bin Tahir bin Muhammad bin Tahir Al Haddad. Kalau tidak salah Sidin tuh. Beliau ini orang yang dermawan, orang soleh yang dermawan. Ada satu orang haji tajir melintir. Udah tajir melintir. Untung nggak kepleset. Akhirnya apa? Ini haji datang pengen berobat. Datang ke Sidin, Beb, ulun nih hendak berobat. Saya nih mau berobat, Beb. Gimana caranya biar saya cepat sembuh? Habibnya bilang, Ji, kalau ente mau sembuh, ente beli beras. Ini hitungan saja ya, peribahasanya. Beli beras 100 kilo. Nah hajinya bilang, banyak benar, Bebai, katanya. Ini buat siapa? Buat pian gak? Akhirnya ini haji nggak mau. Ya udahlah, saya mending pilih berobat. Datang dia ke dokter. Sampai di dokter dia berobat. Dia berobat, duit yang dia habiskan dari berobat tersebut lebih besar daripada beras yang dia sedekahkan. Akhirnya setelah berobat nggak sembuh juga. Datang ke beliau membawa beras yang tadi telah dipesankan. Bawa beras, datang ke beliau. Beb, ini beras yang antum kemarin pesan sudah saya datangkan, sudah saya bawa sekian ratus kilo. Maka si haji tersebut bilang, terus kapan saya sembuh, Beb? Habibnya bilang lagi, ente Ji, kalau kemarin sekian, sekarang beda lagi. Ente harus tambah 100 sekian kilo. Nah si hajinya betakun nih, Habib bungul benar katanya. Ini beras buat siapa? Mungkin buat pribadinya kali, dikiranya seperti itu. Akhirnya ini haji nggak mau, tetap nggak mau. Dia mau berobat lagi. Ya udah, karena dia nggak mau, karena disuruh tambahin lagi berasnya, dia berobat lagi. Ketika berobat nggak sembuh juga, tahu obat yang dia habiskan di dalam duitnya itu lebih besar daripada beras yang disuruh untuk disedekahkan. Nggak sembuh juga. Datang lagi ke Habib. Ini ketiga kalinya nih, yang terakhir. Beb, dah ulun ni sudah kada sanggup lagi dah. Ulun hendak babini aja. Cariakan ulun bebai binian. Enggak, tadi jangan nanti diceritain ke orang begitu lagi. Tidak, ini tambahan. Mungkin biniannya ngerti kali. Bisa ke Habib Mahdina. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang ketiga ini si haji datang lagi. Ya udahlah Bib, anak ini nggak sanggup sudah. Ya udah saya bawa berapapun itu dimintain lagi. Akhirnya Habibnya bilang, kemarin beda. Nah sekarang lebih beda lagi. Kamu harus beli 100 sekian kilo. Hajinya sudah kagak sanggup lagi. Ya udahlah, kalau kayak begini caranya saya nggak sanggup. Dia keluar. Akhirnya hidupnya dalam keadaan sakit sampai mati. Akhirnya nazar. Ini kucingnya ini. Ada sedikit iklan. Iklan hendak babini. Habib nih binian terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Sadruddin mau nambah Ustaz. Amin Allah. Mudah-mudahan Sidin diberikan istri 4. Nah biniannya nyari kita terus. Habis besok. Udah Habibnya nggak usah diundang lagi. Tambahi lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya ini haji hidupnya dalam keadaan sakit terus. Nah makanya ambil kesimpulannya. Ini pian berataan mun hendak sugih, mun hendak sehat, punya hajat sedekah. Bisa bantu pondok, bantu. Bisa bantu Habib Mahdi bangun, bantu. Ulun juga lagi bangun, pian hendak bantu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir, dah ini cukup yang terakhir. Sekali lagi yang terakhir. Setelah itu ulun hendak bulik. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih sanggup mendengar? Masih sanggup? Habib Mahdi sudah kada sanggup lagi. Yang terakhir,
Pesan lagi, enggak, ini yang terakhir saja. Saya teringat satu kata, kalau tidak salah ini kalamnya Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, sahibur ratib. Beliau mengingatkan kepada kita. Apa yang beliau ingatkan? Beliau berkata, "Man jalasal akhyar ja'alahu Allahu minal akhyar walau kana aw wa in kana minal asyrar." Barang siapa yang duduk berkumpul dengan orang soleh, akan Allah jadikan dia orang soleh, orang baik, walaupun awalnya dia bukan orang yang baik. Begitu juga sebaliknya. Wa man jalasal asyrar ja'alahu Allahu minal asyrar wa in kana minal akhyar. Orang kalau bertemannya, duduknya dengan orang buruk, orang-orang yang dikutuk sama Allah, maka akan Allah jadikan dia orang buruk walaupun awalnya dia orang yang baik. Perhatikan teman duduk kumpulnya kalian. Sahabat Nabi itu menjadi mulia, Bu, karena ngumpulnya langsung sama Nabi Muhammad. Ngajinya mereka langsung dengan Rasulullah. Berkumpulnya langsung dengan Nabi Muhammad. Begitu juga tabi'in. Ngajinya dengan sahabat, tabi'in ngajinya dengan tadi Imamul Hasan Al-Basri, dengan orang-orang mulia lainnya. Nah, kalian nih ngajinya dengan siapa? Ini ada habaib di sini, makmurkan habaibnya. Ngaji sama beliau, ambil ilmunya, bermanfaat insyaallah dunia akhirat. Amin. Oleh karenanya perhatikan teman duduk kita. Begitulah yang Nabi ingatkan kepada kita. Nabi ini orang yang paling cinta sama umatnya. Yang diingatkan lagi kita nih umatnya Nabi Muhammad. Sehingga beliau berkata, almar'u min jalisih, almar'u ala dini khalilih. Seseorang tuh bisa dilihat siapa teman duduknya, siapa teman bergaulnya, siapa teman nongkrongnya. Kalau teman bergaulnya orang soleh, dia akan jadi soleh. Gaulnya dengan orang baik akan jadi orang baik. Begitu juga kalau menyimpang teman pergaulannya, dia bakal menyimpang, tergantung siapa teman duduknya. Dan seseorang bisa ngikut kepada suatu agama tergantung dari siapa nilai duduk ketemanannya. Kalau nilai teman duduknya ini baik, istiqomah, dia yang ikut bakal jadi istiqomah. Nilai keagamaan temannya ini bertakwa, dia yang ikut bakal menapaki jenjang-jenjang ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan para salihin, para aulia, wabil khusus para habaib kita dengan Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan guru-guru kita Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani rohaninya, Allah permudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan segala harapannya digabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya penyakit mudah-mudahan keluar dari tempat ini, penyakitnya diangkat sama Allah. Amin ya rabbal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khair khalqih wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf kalau kepanjangan.